lagi dengan saya. Tentunya saya harap, saya doakan Bapak dan Ibu, sahabatku semua yang saya cintai, saya banggakan dimanapun berada, senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari mara bahaya, dilindungi dari wabah serta bencana, mengingat hari-hari kebelakangan ini cuaca ekstrim. Saat ini terik, panas, beberapa saat kemudian bisa terjadi hujan yang lebat, kemudian beberapa saat kemudian panas lagi. Nah, tentunya ini akan berdampak terhadap kesehatan kita, keluarga kita di rumah. Oleh sebab itu, pintar-pintar jaga kesehatan. Oke, sebab kesehatan itu tidak ternilai harganya. Baik, beberapa waktu lalu link BOP Salur ini nggak bisa diakses ya. Tentunya kita kesulitan untuk bisa masuk, bisa login. Kita coba-coba, ternyata gagal lagi. Nah, ternyata pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, telah mengadakan sebuah updating sistem pemutakhiran sistem BOP Salur yang diintegrasikan atau dikoneksikan dengan Juknis Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022 tentang Juknis BOSP. Nah, artinya dalam pengelolaan BOSP Salur kali ini tentunya ada perbedaan perlakuan ya dibanding ketika kita melakukan proses inputting pelaporan BOSP di BOP PAUD, maksudnya pada BOP Salur di sebelum-sebelumnya. Oke, Bunda Yanda, sahabatku semua, saya pengen sharing tentang konsep manajemen BOSP Salur, baik itu tahap 1 maupun tahap 2. Nah, untuk itu langsung aja deh kita check it out. Pertama, silakan login dulu ke akunnya masing-masing. Jadi ketika kita berhasil masuk dalam web aplikasi BOP Salur, ini ada 3 menu utama. Yang pertama adalah data dapodik, kemudian perencanaan, lalu laporan. Nah, di dalam data dapodik ini ada submenu, yaitu data satuan pendidikan. Ya, tampilannya seperti ini. Jadi data dapodik ini adalah sebuah data yang hasil dari sinkronisasi dari dapodik, yang di dalamnya berisi tentang status atau profil sekolah ya, yang berkaitan dengan penyaluran dana BOSP dari pusat ke rekening satuan lembaga. Lalu di dalam perencanaan, submenunya terdapat input perencanaan dengan rekapitulasi perencanaan. Oke. Nah, lalu di laporan ini ada option input pelaporan, lalu terakhir adalah submit laporan. Tampilannya seperti ini, tidak jauh berbeda ya. Nah, pada data dapodik atau di menu data dapodik ya, ini di sini ada cut off. Jadi ada pilihan data yang harus kita input atau kita submit laporannya. Jadi pilihannya 2023 tahap 1 atau nanti tahap 2 akan muncul, begitu kita pilih tahap berapa yang akan kita kerjakan. Nah, ini bisa juga kalau kita artikan atau kita refleksikan tentunya dengan Juknis BOSP di tahun 2022 tentang petunjuk teknis bantuan operasional satuan pendidikan tahun anggaran 2023, itu kan ada sebuah mekanisme limit atau tenggat waktu pelaporan. Misal di tahap 1 itu ada tenggat waktu pelaporan dengan syarat realisasi atau ketentuan realisasi minimal di atas 50%. Begitupun di tahap 2 ada limit atau tenggat waktu harus diselesaikannya laporan dalam 1 tahun anggaran. Nah, di Juknis juga kalau kita pelajari, di situ ada sebuah risiko ya atau konsekuensi ketika kita lambat laporan. Nah, mungkin ini maksudnya ke sana nanti arahnya.
Jadi cut off data itu adalah sebuah mekanisme ya penarikan data yang dilakukan oleh kementerian dari masing-masing satuan pendidikan. Jadi pastikan pengerjaan atau proses inputting laporannya nanti, realisasi serapan anggaran BOP Salur baik itu tahap 2 maupun tahap 3 itu on time. Nah, supaya nggak ada sanksi yang dikenakan kepada kita. Lalu di tampilan bawah ya, di bagian bawah itu ada export data Excel yang terdiri dari daftar peserta didik sesuai kriteria, lalu daftar peserta didik tidak sesuai kriteria, lalu daftar peserta didik ganda dengan sekolah lain. Nah, ini saya coba download ya ketiga-tiganya, daftar PD yang sesuai kriteria maupun yang tidak sesuai, bahkan daftar PD atau peserta didik ganda dengan sekolah lain. Nah, apabila kita tidak memiliki daftar peserta didik yang tidak sesuai atau yang tidak ganda dengan sekolah lain, maka hasil downloadnya itu adalah daftar peserta didik sesuai kriteria gitu. Jadi filenya tetap bisa kita download, tapi isi kontennya itu adalah tetap daftar peserta didik yang sesuai kriteria. Jadi tampilannya seperti ini. Ini coba saya rapikan tabulasi data peserta didiknya. Jadi kolomnya adalah nomor, nama, jenis kelamin, NISN, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, usia, lalu nama ibu kandung, tingkat, ya, dan terakhir adalah rombongan belajar atau rombel. Nah, pada menu yang kedua atau pada perencanaan, aspek perencanaan, ini kita akan mengisi kegiatan RKAS ya. Jadi kalau kita klik tombol yang kotak ya, yang ada tanda panah bawah itu, kalau kita klik nanti akan muncul banyak sekali pilihan ya, pilihan kegiatan dari rencana kegiatan dan anggaran satuan atau RKAS. Nah, kita pilih aja, nanti disesuaikan dengan RKAS yang sudah kita susun dan sudah kita sahkan. Paling ya jangan sampai salah pilih kegiatan aja. Jadi di RKAS yang kita punya, misalnya kita sebenarnya maksud kita adalah memilih codering untuk pengadaan kegiatan pembelajaran anak, tapi yang kita pilih misalnya pemeliharaan sarana prasarana, itu kan nanti tidak sinkron ya. Paling hati-hati di situ aja. Jadi dari mana asal opsi atau pilihan-pilihan yang di RKAS di BOP Salur? Nah, ini adalah cantolannya, tentunya itu adalah diambil dari Juknis BOSP ya. Juknis nomor 63 tahun 2022, tepatnya pada pasal 36. Jadi di sini ada 10 aspek untuk BOP PAUD reguler ya, dari mulai penerimaan peserta didik baru, kemudian pengembangan perpustakaan atau layanan pojok baca, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain, lalu pelaksanaan kegiatan evaluasi atau asesmen pembelajaran dan bermain, sampai kepada penyelenggaraan kegiatan kesehatan gizi dan kebersihan serta pembayaran honor. Nah, rupanya dari sini nih dasar hukum adanya pilihan-pilihan yang di kegiatan RKA di BOP Salurnya. Lalu sub pilihannya itu adalah hasil penjabaran ya, yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan teknis di lapangan. Dan terakhir adalah menu laporan. Nah, di menu laporan ini yang jadi catatan krusial adalah pelaporan bisa dilakukan setelah perencanaan sudah dilakukan 100% sesuai dengan pagu 1 tahun. Syarat salur tahap 2 harus sudah melakukan pelaporan minimal 50% dari nilai salur. Nah, jadi tahapannya kita input perencanaan dulu.
setelah bisa input perencanaan, lalu pastinya kita tunggu realisasi ya, jadi dananya masuk ke rekening dan sudah kita cairkan. Setelah tahapan dicairkan itu kita adalah kegiatan pembelanjaan ya, lalu dari hasil pembelanjaan itu ada angka realisasi serapan anggaran nantinya. Nah, nanti kita hitung, kita kalkulasikan apakah serapan anggarannya sudah mencapai syarat yang tersurat ya, yang ada dalam BOP Salur atau sesuai dengan Juknis, yaitu serapan anggaran minimal 50%. Jadi kalau kita hitung, kalkulasikan sudah mencapai, artinya kita bisa langsung inputting pelaporannya. Nah, ini ada hal yang tersirat nih Bun, menurut saya ya. Jadi dalam mekanisme penatausahaan pengelolaan anggaran BOP PAUD di tahun anggaran 2023 ini, serapan atau lembaga itu bisa melakukan penarikan ya, tidak dihabiskan. Jadi tidak langsung tidak dilakukan proses satu kali tarik, akan tetapi pemerintah nampaknya ingin ya lembaga itu melakukan proses penarikan, pembelanjaan atau pengadaan itu sifatnya adalah ya real ya, realistis sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing dari tiap bulan. Misalnya di bulan Januari kebutuhannya belanja apa nih, nah itu aja yang ditarik. Lalu Februari kebutuhannya apa, nah itu juga yang direalisasikan. Nah, jadi nanti nilai serapan anggaran dari suatu lembaga ke lembaga yang lain itu akan variatif, dan angkanya mungkin tidak akan genap 100%. Ya, tidak akan seragam gitu. Ada yang 53%, ada yang 55%. Persentasenya mengikuti sesuai dengan penarikan. Nah, nanti di saldo itu tentunya ada sisa anggaran. Nah, sisa anggaran itu juga harus sinkron dengan jumlah anggaran yang kita laporkan. Jadi nanti sisa anggaran di BOP Salur itu harus sama dengan jumlah nominal yang ada di rekening kas satuan lembaga ya. Jadi ada sebuah balance ya dari BOP Salur, lalu dari BOP Salur ke buku bank, dari buku bank ke BKU, atau ke BKU dulu baru ke buku bank. Jadi akan didapati sebuah data yang balance, sinkronisasi data dari banyak akun, dari BOP Salur ke rekening kas, juga ke BKU ya, buku kas umum sekolah, atau bisa juga ke buku banknya. Jadi mungkin seperti itu ya, karena di sini ada sebuah catatan ya, warningnya bunyinya kayak gitu tuh. Mekanisme pelaporan yang tercantum pada BOP Salur ini juga sudah sesuai ya dengan Juknis BOSP. Di pasal 51 pada ayat 2 huruf A disebutkan tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenaan untuk realisasi penggunaan dana minimal 50% dari dana BOP reguler atau BOS reguler dan dana BOP kesetaraan reguler yang diterima pada tahap 1. Nah, tanggal 31 Januari ada limit ya, batas waktu pada tahun anggaran berikutnya untuk penyelesaian laporan realisasi keseluruhan. Jadi kalau di tahap 1 harus selesai selambatnya pada tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan atau berkenaan ya. Nah, adapun untuk laporan 1 tahun anggaran itu nanti harus bisa selesai tanggal 31 Januari 2024. Nah, adapun kalau misalnya meleset laporannya, ada konsekuensi yang harus diterima oleh lembaga, oleh kita. Oleh sebab itu ya kita saling ingetin aja supaya nggak telat laporannya. Kalau ada kendala kita bisa saling info satu sama lain, kita nyari solusi bareng. Oke, Bunda Yanda, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Ya, mudah-mudahan besok atau lusa kita bisa ketemu lagi dengan kondisi yang sehat ya, panjang umur, dan jangan lupa tetap semangat. Mudah-mudahan Bui Samudra ini bisa menjadi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.